Sekarang saya mau ke Pak Fuad Bawazir. Sebagai bekas Menteri Keuangan, bagaimana melihat perkembangan ini? Ya, makasih. Saya jadi ingat ketika Presiden Barack Obama kampanye menjanjikan kesehatan bagi rakyat miskin. Yang kemudian setelah menang, itu dipersiapkan mulai undang-undang, anggaran, persetujuan kongres, semuanya itu. Programnya rinci, perlu waktu 2 tahun, yang kemudian kita kenal sekarang dengan Obamacare. Itulah. Saya kira Pak Jokowi juga kampanye masalah hal seperti ini. Tapi luar biasa, begitu tanggal 13 November, saya kira itu hari ke-13 berarti sudah langsung mengumumkan hal-hal yang memang agak kita bingung. Tentu niatnya baik. Tapi kemudian kita lihat dari penjelasan dari Pak Dirut maupun Pak Dirjen tadi, bukan sekedar namanya yang beda dengan yang sudah ada, tapi cakupannya beda, sehingga kuantitinya nanti orang yang akan di cover juga berbeda, karena definisi miskin sekarang plus rentan miskin dan sebagainya itu, jumlahnya beda, anggarannya tentu akan beda, baru. Nah tentu hal-hal yang baru ini perlu ada kepastian mengenai dasar hukum, harus jelas dasar hukumnya. Anggarannya memang juga harus jelas. Perangkatnya itu juga harus jelas. Supaya kartu itu laku di mana gitu kan. Yang mau nerima siapa, udah persiapan, udah dikenalin, ada perjanjiannya, kontraknya ataupun apa. Kalau sampai pemerintah nggak bisa terima, rumah sakitnya bagaimana gitu kan. Kemudian mekanismenya, prosedur itu meliputi semuanya, itu harus jelas. Aturan sesuai dengan aturan main. Kemudian sampai ke sosialisasinya. Ini sekarang saking tidak jelasnya karena terlalu buru-buru mendadak. Ya saya jadi kasihan juga dengan para pejabat-pejabat menterinya gitu kan. Terpaksa ya untuk membantu bosnya, saya bisa paham juga apalagi menteri baru gitu. Jadi agak belepotan. Satu bilang tadi disindir CSR, satu bilang ini, satu bilang ini, agak kacau. Karena ya terpaksa harus mengcover gitu kan. Masalah-masalah yang menurut saya niat baik tapi ceroboh, sehingga rame-rame dicoba ditolong, tapi semakin ditolong semakin kelihatan ini ada kebingungan, semakin kelihatan ini ada apa yang ditutup-tutupi, ada kebohongan. Jadi sebetulnya saya pikir itu perlu ada, sehingga ya terus terang aja karena politik, ini hukum, orang mulai bingung pegang kartu ini segala macam, itu belum jadi begitu jelas ya. Mestinya harus segera-segera aja lah dikatakan ini memang ada satu kekeliruan, kesalahan, daripada ribet, minta maaf aja duluan, tutup ini cerita, nanti kita benahin sesuai dengan mekanisme yang benar. Kalau kita tanya aja gini, kartu dari mana itu datangnya? Yang nyetak siapa? Prosedurnya gimana? Tendernya siapa? Yang menang siapa? Kapan ditenderin? Sekian hari. Masa banyak hal-hal seperti itu. Terus terang aja kasarnya gini, kalau ini yang laksanakan bukan presiden, udahlah jaksa, polisi, KPK rame-rame nangkep. Percaya sama saya, yakin ini salah ngawur. Ini ngurus negeri bukan ngurus toko kelontong, bukan ngurus toko mebel atau toko warung Tegal gitu, nggak bisa. Nggak gampang seperti itu, jujur ngomong, ini masalah kewenangan-kewenangan publik. Harus hati-hati gitu kan. Ya. Kalau mau dibilang ini sumbangannya dari swasta, gratifikasi ya tadi. Ya kan, kalau mau masalah. CSR ya udah tahu tuh, tadi udah terangin sama Prof. Yusril, nggak boleh. CSR itu ada ceritanya. Kalau dari ini itu segala macam, saya kalau tanya, kapan memang Pak Dirjen dapat perintahnya? Rapat aja belum. Kapan perintahnya, kapan kerja. Jadi memang ini niat baik, mungkin karena kurang pengalaman dalam hal birokrasi, ada kekeliruan. Kalau cepetan itu diralat, kita nggak usah nyoalin lagi dah. Supaya bisa kerja yang penting. Kalau enggak kan nanti repot, ya ada interpelasi, minta keterangan, apalagi nanti angket, nanti kemana, jalan jadi makin jauh, capek kita gitu kan. Orang nggak ngerti tapi kita dibikin repot seluruhnya gitu. Lebih bagus ada inilah, diselesaikan dengan baik-baik. Sportif gitu loh. Ya ini ada kekeliruan, maklumlah. Memang kan begini. Jadi enggak berkepanjangan. Tapi kalau semakin dicoba diterangkan, dari penjelasan ini aja bagus, ini penjelasannya untuk profesional nih dua ini. Nggak mau keseret-seret, bagus bapak-bapak menerinya ini. Kalau salah sampean ikut diminta tanggung jawab pada apa-apa itu, ya kan? Jadi tetap semakin dijelaskan nanti akan semakin misterius. Dan kasihan juga kan Mensesnek, jabatan penting tiba-tiba bicara CSR BUMN.
Untung nggak hadir ke sini, kasihan juga. Beliau orang pinter, yakin betul, profesor, rektor, mantan, segala macam canggih. Ya kan, tapi karena masalahnya ini ada yang nyelonong, nggak pakai mekanisme prosedur yang benar. Memang ngurus publik ini susah. Ngurus negara ini susah. Niat baik nggak bisa. Nggak begitu jalan saja, harus teratur, sesuai aturan main yang dipakai, harus transparan, terbuka, ya kan. Tidak boleh ditutup-tutupi. Kok ribet bener mau nolong rakyat kecil? Ya memang ribet. Kalau nggak ribet jangan jadi presiden. Emang konsekuensinya ngurus negara itu ribet, apalagi negara demokrasi, memang begitu. Gitu kan? Jadi itu konsekuensi yang logis. Lebih bagus menurut saya itu, kalau BPJS tadi ya, nggak usah diterangin. Itu jelas, dasar hukumnya jelas, anggarannya jelas, tadi udah terangin. Yang dari negara, iuran negara, ini itu yang dari iuran masyarakat yang mandiri dan sebagainya. Anggaran apa semua itu jelas. Kalau itu pun mau diperbaiki sama Pak Jokowi, sehingga cakupan setoran negara lebih, harus ke DPR. Karena apa? Hak anggaran utamanya ada pada DPR. Pak, ini mau saya cakupin, dulu begini, sekarang harus bisa begini-begini, karena rumah sakit banyak yang mengeluh. Karena anggarannya terbatas, tidak. Jadi ini anggaran mesti tambah, cakupan mau luas, bawa lagi ke DPR. Sabar sedikit, kenapa sih? Gitu loh. Daripada begini-begini, ya kan? Kayak jualan apa gitu. Nah, jadi supaya tidak... Iya, terus terang aja jadi nanti seperti ada skandal kartu, kan nggak enak. Padahal niatnya bagus. Nah, jadi isu ini mesti diselesaikan daripada bikin makin pejabatnya atau politisinya makin belepotan mencoba nerangin macem-macem ya, berbusa-busa juga salah. Memang ini birokrasi memang susah, apalagi birokrasi publik, birokrasi negara. Ya. Dan rumah sakit kalau nanti ini sekarang, yang harus diingat gini, kalau nggak laku, rumah sakitnya menolak, rumah sakitnya juga bingung karena belum disosialisasi. Yang mau bayar siapa? Nanti rakyat yang jalan rumah sakitnya yang dilempar-lempar batu. Ya kan bisa bermasalah, kecewa rakyatnya. Nah kalau rakyat merasa ini dibohongi, karena belum siap, bukan niat mau bohongi. Tapi kemudian rakyat marah, anggaran nggak ada. Nanti akan jawab tambah kejerumus lagi, tambah dalam tingkat kebohongannya itu. Terima kasih. Baik, Bapak.